Kemanakah rasa percaya hendak kau arahkan? Para peneliti, para nabi, para bijak lainnya meletakkan rasa percaya di dalam pengabdiannya. Para pejuang, para pengolah kehidupan memeluk rasa percaya di setiap tindakannya. Maka, jika engkau percaya apapun bisa kau wujudkan, niscaya yang kau percayai akan terwujud nyata. Apa contoh nyata jujur itu? Salah satunya adalah mau mengakui kelemahan dirinya, sekaligus mau menyampaikannya kepada orang lain. Jujur membangun sebuah hubungan menjadi nyaman, melandasi komunikasi dengan empati, dan menyemai persahabatan dengan kehangatan. Sekarang tentang berani. Siapakah sebenarnya musuhmu? Siapakah sebenarnya yang harus kau lawan, kau hadapi? Dia adalah ragumu, takutmu. Seseorang tidak lantas disebut memberani hanya karena dia pergi berperang. Seseorang baru bisa disebut pemberani adalah jika ia berani melawan, bahkan menaklukkan ragu dan takutnya. Ragu dan takutnya akan masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dr. Sabtos Corner, suatu saluran yang mencoba mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Dari grup tengah, umpan yang cukup berbahaya. Oh, terlepas. Kiper tidak ada di sarangnya kali ini. Zulham! Luar biasa. Persela 1, FC Bekasi City 0. Ya seperti kita bahas bagaimana lagi-lagi Yogi Trikana salah mengantisipasi bola atas. Cuma masih ada seorang Hamka Hamzah sebenarnya yang bisa. Kita akan menantikan siapakah yang akan mengeksekusi bola yang dikirimkan. Hamka Hamzah justru berhasil menyamakan kedudukan. Sang kapten yang biasanya mengupdate gaskan dia akhirnya melakukan sebuah tanjakan gas yang berhasil menyamakan kedudukan bagi tim tuan rumah Bekasi FC 1, Persela Lamongan 1. Waktu saya melihat pertandingan antara Bekasi FC dan Persela Lamongan, saya menyaksikan dua orang yang luar biasa, yaitu Kep Hamka dan Zulham Zamrun. Lalu ingatan saya melayang jauh ke belakang ketika saya memulai karir saya sebagai dokter ortopedi khusus untuk cedera olahraga. Waktu itu saya baru pulang dari pendidikan di luar negeri dan saya baru sekali melakukan operasi mengenai cedera pada lutut. Datanglah Kep Hamka melalui satu proses pemeriksaan. Saya bisa menyimpulkan bahwa Kep mengalami cedera pada lututnya, di mana uratnya ada yang putus dan bantalannya ada yang robek. Saya sampaikan bahwa ini memerlukan tindakan operasi. Tapi kemudian ada pertanyaan yang membuat saya tercenung. Apa itu? Kep Hamka nanya, dokter sudah pernah melakukan operasi ini atau sudah sering melakukan operasi ini? Di saat itulah kemudian ada dilema dalam hati saya. Apakah saya mau berbohong? Kenapa saya berbohong? Karena saya takut akan kehilangan kesempatan menangani legend. Saya bisa aja bisa bilang saat itu, oh saya sudah berkali-kali melakukan operasi seperti ini. Tapi apa yang kemudian saya lakukan? Saya mencoba bersikap jujur. Saya bilang, Kep, saya baru sekali melakukan operasi seperti ini gitu. Tapi dengan apa yang saya pernah pelajari selama pendidikan dan apa yang pernah saya lakukan selama pendidikan, saya yakin saya bisa menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin yakinnya Kep Hamka waktu itu juga pun dalam posisi yang dilematis. Mau dioperasi sama saya atau enggak? Tapi kemudian ya, beliau mengiyakan mau dioperasi oleh saya gitu.
Dan saya mencoba menjawab keinginan Kep Hamka untuk main lagi dengan sesungguh-sungguhnya. Saya lakukan operasi dengan sebaik-baiknya, dan beliau melakukan proses pemulihan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya beliau bisa bermain lagi sepak bola. Dan kemudian Kep Hamka merekomendasikan saya ke Zulham Zamrun yang mengalami cedera yang sama. Zulham Zamrun mungkin ingat episode yang lalu, dia bahkan sempat ingin kabur waktu sudah dirawat, besok paginya dioperasi, malam itu dia pengen kabur. Tapi entah kenapa kemudian akhirnya dia mau dioperasi oleh saya, dan dia mau melakukan proses pemulihan dengan sebaik-baiknya. Dan mereka memang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kerja keras mereka memang luar biasa. Akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa itu? Mereka bisa berprofesi kembali sebagai pemain sepak bola. Dan gak hanya itu, mereka mencapai gelar pemain terbaik. Yang satu pemain terbaik Piala Presiden, yang satu pemain terbaik Piala Indonesia. Alhamdulillah banget. Saya hanya bisa kemudian bersyukur melihat apa yang terlihat di video tadi, apa yang sudah mereka capai. Tapi kemudian alhamdulillah juga Allah kemudian menggiring saya untuk bersikap jujur. Ternyata jujur itu, kalaupun ada yang pahit, tapi selalu manis di akhirnya. Maka apalagi yang harus dikhawatirkan jika kita percaya, jujur, dan berani. Semesta bergerak mewujudkan mimpi kita dari percaya yang kita langitkan, dari jujur yang kita pegang, dan dari berani yang kita nyatakan. Duka pasti selalu ada, luka pasti selalu menyerta. Namun percaya, jujur, dan berani harus menjadi landasan saat kita mengupayakan duka dan luka menjadi berkah, tawa, dan bahagia. Saat tak ada percaya, jujur, dan berani, maka tak mungkin ada momentum bahagia yang hadir di hati. Assalamualaikum